mursalin alaihi wassalatu wassalamu ala kulli minhum ajmain wal malaikatil muqarrabin syaulillahi lahum al-fatihah. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hadiyatuna ila hadrati jami'ul ulama'i rasyidin wa hadiyatuna ila hadrati jami'i syaikhina ta'ala wa ila hadrati jami'i ulama ilahi ta'ala khususan sahibul kitab min Jalaluddin As-Suyuti wa ila hadrati Jalaluddin Al-Mahalli rahimahumullah ta'ala wa nafa'na bi ulumihim wa barakatihim wa bi kitabihim amin ya rabbal alamin. Syaulillahi lahum al-fatihah. Alhamdulillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Am hasibal ladzina jatarahus sayyiati an naj'alahum kalladzina amanu wa 'amilus solihati sawa mahyahum wa mamatuhum sa'a ma yahkumun. Wa khalaqallahu as-samawati wal arda bil haqq wa litujza kullu nafsin bima kasabat wa hum la yudlamun. Bismillahirrahmanirrahim. Am hasibana hanya rangka bimana hamdatil inkari eta kalawan makna hamdah inkar. Saha alladzina jalma-jalma ijtarahu anu migawe ieu si jalma-jalma iktasabu anu migawe ieu jalma-jalma as-sayyiati kana pirang-pirang kagorengan. Al-kufra tegesna kakufuran wal ma'asi jeung pirang-pirang kamaksiatan. Anna ja'ala kana yenta ngajadikeun kami hum kayu jalma-jalma kalladina seperti jalma-jalma amanu anu iman wa amilus solihati jeung migawe amal soleh. Sawaun eta sarua khobarun eta jadi khobar mahyahum ari hirupna jalma kafir wa mamatuhum jeung mautna jalma kafir. Mubtadaun eta jadi mubtada wa ma'tufun jeung anu diantapkeun. Wal jumlatu jeung ari jumlana badalun eta jadi badal minal kafi tina kaf tanbih minal kafi tina kafna kaf tasbih wa dhamirani jeung ari dua dhamir lil kufari pikeun pirang-pirang mana kafir eta pikeun pirang-pirang kafir. Al makna ari maknana ahasibu nah hanya rangka ieu jalma-jalma kafir annaj'ala kana ngajadikeun kami hum ka kafir fil akhirati di akhirat bi khairin aya dina kahadean kal mukminina seperti jalma-jalma mukmin fi rogodin tegesna aya dina kajembaran minal aisy tina kahirupanana musawin anu nyarupaan li aisyihim kana hirupna jalma kafir di dunia
hayasu qalu sehingga ngararomong ieu jalma-jalma kafir lil mu'minina ka jalma-jalma mukmin lain buisna yaktilam diudangkeun deui kaula sadaya lanu to tantu bakal dibere kaula sadaya minal khairi tina kahadean mislama tu'tauna kana seperti perkara nu geus dibere aranjeun. Qala ta'ala nimbalan Allah ta'ala ala wafki inkarihim kana ngakuran inkarna Allah bil hamdati kalawan hamdah sa'ama kacida gorengna ma yahkumun perkara nu ngahukuman dia sikap aya laisa tegasna henteu aya al-amru perkara kadalikanya kitu deui pahum ari itu si kafir bil akhirati di akhirat bil adzabi dina siksaan ala khilafi aisyihim berbeda jeung kahidupan si kafir di dunia wal mu'minuna jeung ari jalma-jalma mukmin bil akhirati di akhirat bisawabi eta tetap dina pahala dina ganjaran bi amalihim kusabab amalna si mukmin as-solihati pirang-pirang amal saleh di dunia minas sholati tina sholat wa zakati jeung tina zakat wasyami jeung puasa wa ghairi dzalika jeung saliyana anu disebut wa majun alima masdariyatun eta masdariyah aya biasa hukman eta panggoreng-gorengna hukum hukmuhum ngahukumanana jalma kafir hada ieu tuh awal jadi orang-orang kafir memperkirakan dalam kehidupan yang dia rasakan di dunia, kalaupun nanti ada kehidupan setelah mati, mereka itu akan seperti kehidupan waktu di dunia. Maksudnya mereka beranggapan, orang-orang kafir punya asumsi kehidupan mereka setelah nanti mati. Kalau mereka yakin punya kehidupan setelah adanya kematian, mereka berasumsi, mereka punya sangka, mereka punya prediksi bahwa kehidupan yang dia dapatkan di dunia ini nanti pun sama akan seperti kehidupan waktu di. Padahal tidak begitu. Kegeeran orang kafir. Jadi pang GR nah hirup orang kafir. Kalau kita kan beda. Boro-boro maksiat, boro-boro kufur ke Allah, boro-boro musyrik ke Allah. Dengan amal yang kita perbuat saja, kita sangat pesimis. Apa yang akan kita dapat nanti kehidupan di sana? Apakah betul kenikmatan yang hari ini kita dapatkan di dunia akan kita dapatkan nanti di akhirat? Siapa yang bisa menjawab? Ada yang bisa menjawab. Apalagi tatkala kita mendengar apa yang disabdakan Rasul, tidaklah seseorang masuk ke dalam surga itu karena amal. Yang punya amal saja tidak dijamin masuk ke dalam surganya Allah. Yang tidak punya amal, yang punya amal saja tidak dijamin masuk ke dalam surganya, apalagi yang tidak beramal. Nah, ini orang-orang kafir punya argumen seperti itu, punya pandangan. Apasibal ladzina jatarahu as-sayyi'at an naj'alahum kal ladzina amanu wa 'amilus solihati sawa mahyahum wa mamatuhum
sama yahkumun. Anggapan-anggapan yang mereka, anggapan-anggapan, prediksi-prediksi, asumsi, persepsi daripada orang-orang kafir, bahwasanya mereka akan seperti orang-orang yang iman, yang melakukan, yang berbuat amal saleh. Dalam kehidupan mereka dan dalam mati mereka itu akan sama saja. Mati mereka sama dengan hidup mereka. Makanya Allah jawab, sama yahkumun. Sejelek-jeleknya asumsi, sejelek-jeleknya hukuman yang mereka pandangkan atau yang mereka hukumi terhadap apa yang menjadi mereka putuskan. Panggoreng-goreng. Boro-boro orang kafir punya dosa hanya dolim berbuat segede jarum saja nanti diperhitungkan. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Tapi kan mereka sudah diawali dengan tidak yakinnya ada kehidupan setelah kematian. Kita logikakan. Logika yang sangat gampang sekali. Ketika seorang santri, ketika seorang pelajar, waktu dia belajar, waktu dia jadi santri, dalam proses pembelajarannya, yang satu santri ini rajin, yang satu santri ini tidak rajin, yang satu santri ini taat, yang satu santri ini tidak taat. Kira-kira ketika dia pulang ke rumahnya, dampaknya akan berbeda tidak? Ya, itu aja. Manusia mandi dan yang tidak mandi sama nggak? Malam ini kita ngaji bersama. Anda diawali tadi dengan mandi. Ada yang tidak mandi. Beda nggak yang dirasakan hari ini? Beda. Bagaimana ketika Anda mandi dan bagaimana ketika Anda tidak mandi itu berbeda. Apalagi tatkala berhubungan dengan urusan akhirat. Tetapi karena mereka melakukan hukuman berasumsinya hanya semata-mata mengandalkan kekuatan pikiran. Mereka kan mengatakan pikiran yang lebih dasar. Pikiran ini hebat. Akhirnya seperti itu. Makanya ketika ada orang yang tidak berpikir bagusnya dalam sebuah proses, berarti dia tidak berpikir tentang apa yang terjadi nanti setelah dia masuk di output. Makanya saya tadi bilang waktu subuh, apa yang dilakukan hari ini itu ada rintisan kehidupan yang akan datang. Kalau hari ini kita merintis kelakuan baik, ya otomatis sekalipun tidak punya jaminan 100%, maka kita akan berhadapan dengan kebaikan. Kalau hari ini Anda gegabah dalam pencarian, maka otomatis Anda pun akan gegabah dalam pendapatan. Tetapi tatkala hari ini ketika menampakkan keseriusan dalam pencarian, maka jawabannya pun adalah akan mendapatkan keseriusan dalam pendapatan. Itu maknanya. Makanya upaya kita, kalau tadi ayat ini diserukan hibahnya berarti kepada nih orang kafir itu seperti ini, lalu bagaimana? Quran itu sangat-sangat fleksibel. Quran ini menghukumi satu kasus tapi bisa menghukumi 100 kasus, 1000 kasus, mungkin seluruh kasus. Kasusnya adalah hanya kepada orang kafir, coba kan kepada kita. Kalau seandainya kita hari ini punya asumsi seperti itu, yang penting aku hidup, nanti pun aku akan begini. Oh, nggak bisa. Hari ini kita dapat dikendalikan oleh orang tua, dikendalikan oleh guru. Nanti suatu saat siapa yang mengendalikan diri kita? Nggak ada yang mampu mengendalikan lagi kecuali diri kita. Ilmu kita yang nanti akan mengendalikan. Ketika Anda nanti masuk ke satu daerah, di situ tidak ada orang tua, tidak ada guru, tidak ada yang kenal, orang baru semuanya. Siapa yang bisa mengendalikan Anda? Siapa yang menurut sholat Anda?
Siapa yang untuk menghindarkan diri Anda dari perbuatan maksiat dan sebagainya? Coba diri sendiri. Hari ini mungkin masih ada yang memantau. Hari ini ada yang mengendalikan. Ketika Anda mau berbuat sesuatu, Anda dilarang. Ketika ada santri berbuat sesuatu, mungkin Anda dicegah, diarahkan dan sebagainya. Tetapi nanti yang menentukan kehidupan itu adalah diri sendiri. Nah, orang-orang kafir itu sampai seperti itu berargumen. Jadi mereka, apa yang didapatkan hari ini, kesenangan yang didapatkan hari ini, kemewahan yang didapatkan hari ini, kenyamanan yang didapatkan hari ini, toh mereka itu punya keyakinan di sana pun akan begitu. Yang senang hari ini, di akhirat pun akan senang seperti itu. Yang bahagia hari ini, kalau mereka hari ini bebas melakukan apapun, nanti di sana bebas juga. Emangnya CS malaikat. Ya. Kita aja tidak pernah kenal, tidak pernah tahu. Kita sholat ya sholat aja. Kita ngaji ya ngaji saja. Kita zikir ya zikir saja. Kita ibadah ya ibadah saja. Lalu bagaimana putusan Allah kita tidak tahu. Tahu nggak apa yang akan terjadi nanti kita di akhirat? Siapa yang akan paling senang nanti di akhirat? Siapa? Cum-cum. Siapa? Siapa yang langsung masuk surga nanti tanpa hisab? Siapa? Kenapa Anda tidak tahu apa yang akan terjadi nanti Anda di akhirat? Kenapa? Hah? Kita tidak pernah kenal dengan panitia hari kiamat. Iya kan? Kalau kita kenal dengan panitianya, mungkin kita bisa memprediksi apa yang terjadi nanti. Oh, kita tidak kenal, atau kita tidak termasuk seksi di dalam panitia. Iya, kita tidak pernah tahu apa yang terjadi. Kenapa para alim ulama selalu nangis? Kenapa para masyayikh selalu nangis memikirkan akhirat? Kenapa sampai Nabi mengajarkan Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min adzabin nar? Kenapa Nabi mengajarkan seperti itu? Di kubur nanti kita akan seperti apa? Oh, apa yang menerangi kuburan itu ketika kita membaca Quran? Yang dibacakan Quran itu sudah benar belum baca Qurannya? Atas dasar apa kita pun membaca Al-Quran? Apa betul yang selama ini kita baca Al-Quran adalah semata-mata karena Allah atau karena apa? Kita pun tidak bisa menjawab. Makanya kita tidak pernah tahu. Jangankan urusan akhirat kita, nasib kita sekian tahun yang akan datang saja nggak ada yang tahu. Ya, si kafir sok-sokan memprediksikan kubur kepedean tuh. Terus kenal lagi panitia akhirat. Ya, apakah kalian sudah terbentuk panitia ini? Dan biasanya hari-hari itu kalau di dunia kan ada panitianya ya. Hari 17 Agustus ada panitianya. Hari Maulid Nabi ada panitia. Yang tidak ada itu cuma satu di dunia. Perharian itu yang tidak ada panitia cuma satu. Hari apa itu? Hari penceraian. Ya. Hari pernikahan masih ada panitia, tapi hari penceraian biasanya tidak ada panitia. Hari putus. Wa khalaqa jeung ngadama Allahu Allah as-samawati kana pirang-pirang langit, wa khalaqa jeung ngadama Allah al-ardha kana bumi bil haqqi kalawan bener. Heureuy ya Allah barang jeung Allah keheureuyan ya barang dia asjad. Heureuy serius barang dia kudu maksimal ulah minimal dan minimalis. Jadi saya teruntuk kan langsung nggak boleh. Cinta tidak boleh berbasis minimalis, harus cinta itu maksimalis. Muta'alliqun eta anu ta'alluq bi khalaqo kalawan lapan khalaqo
Yadullah pikeun nuduhkeun ieu halaqo ala qudratihi kana kakawasaan anak Allah. Artinya Allah mampu membangun apapun. Wa wahdaniyatihi jeung sahijina Allah. Walituzza jeung pikeun dibalas kullu nafsin setiap awak-awakan bima kusabab perkara kasabat anu geus digawe ieu diri minal ma'asi dina kamaksiatan wa taati jeung kataatan pala yusawi mangka hanteu nyaruaan tidak sama al kafiru jalma-jalma kafir al mukmina ka jalma mukmin wa hum ari ieu kullu nafsin la yudlamuna hanteu didolim. Jelas insyaallah. Wa khalaqallahu samawati wal arda bil haqqi wa litujza kullu nafsin bima kasabat wa hum la yudlamun. Allah ngadama langit, Allah ngadama bumi, Allah yang menciptakan langit dan menciptakan bumi bil haqqi dengan benar. Makna bil haqqi di sini terheureuy Allah barang ieu. Serius. Dan tidak ada yang Allah ciptakan yang tidak bermanfaat bagi kehidupan. Coba carikan. Apa yang Allah ciptakan yang tidak manfaat? Yang halis. Cara menurut halisan mah. Yang bulu bikin bulu mata. Bulu-buluan, takabul asu. Lamun dia irung, kunaon ake teu balikeun ka luhur. Coba kalau hitung itu dari atas ulang. Pas hujan merepot. Iya kan? Kunaon yang ceuli ieu make karya gitu. Telepon we ceuli. Kira-kira Allah bikin telinga ini lurus mampu? Kunaon mau bikin gigi itu hiji-hiji tarang Allah. Pada saat kali kena ya kan? Ada mana? Makanya ketika kita melihat badan kita saja, anggota badan yang ada di dalam diri kita saja, itu sudah keluar kata-kata fabi'ayyi ala'i rabbikum tukadziban. Ini semuanya kenikmatan yang Allah beri. Anda akan merasakan ketika mengangkat takbiratul ihram pas kaki sakit. Ini lagi mengucapkan lafaz Allah, tangan yang diangkat, kok kaki merasa sakit? Bagus. Nu ngegel di handap. Sakit. Baik. Yang kena luka itu kaki. Ketika tangan yang bergerak, dia berdiri, kok sakit? Ya Allah, Rabbana, kita rasakan. Makanya saya sering mengatakan pada Anda, apapun yang diberikan oleh Allah itu nikmat. Rasa sakit aja nikmat. Rasa sakit. Kebayang nggak kalau kita tidak diberi rasa sakit? Kuat bedau, sakit, panas, rasa panas itu nikmat. Sok lamun teu buka rasa panas. Nekot korek belum itu. Burung gitu. Rasa sakit, rasa panas, rasa dingin. Ya Allah Rabbana, kalau orang tidak dikasih rasa dingin atau rasa hangat, pentingnya kehangatan. Cai panas ya. Semuanya Allah berikan. Rasa marah itu nikmat, tapi harus dikelola.
Marah saja nikmat, kenikmatan marah itu, tapi dikelola. Sampai-sampai Rasul mengatakan, laisa suja bisuratin walakin as-suja. Laisa suja, tidaklah dia dikatakan gagah yang bisuratin dengan kegagahan. Tetapi dia alladzi yamliku nafsahu indal ghadab. Ya, Masya Allah. Makanya Allah menciptakan langit dan bumi bil haqqi, dengan benar. Semuanya manfaat. Apapun yang Allah ciptakan, udara apapun jadi manfaat. Kenapa di Mekah jarang hujan? Karena ada pohon kurma. Kalau pohon kurma sering kena air hujan, malah tidak berbuah. Kenapa di kita sering hujan? Karena ada pohon pala. Hubungannya apa? Tidak ada hubungan sama sekali. Karena di Mekah tidak ada pala, ya. Kenapa di Mekah tidak ada pala? Kalau ada pala, raja semuanya. Sekalian semakin tidak ngerti, Pak. Saya sendiri tidak ngerti kenapa di Mekah tidak ada pala. Ya. Dan Allah sudah dia. Barusan di Bogor hujan, ya Rabbana. Pas benda perbatasan Sukowi Bogor itu gak ada hujan, ya Allah. Pas Cibadak hujan besar. Langit mah eta. Langit salangit, ya kan? Langitnya biru. Kabupatennya, provinsinya sama. Dunianya sama. Jam waktu sama. Hujan kok berbeda. Oh kenapa salah mencet? Menciptakan dunia, kenapa Allah menciptakan bumi, kenapa Allah menciptakan langit dengan benar? Lihatlah ala qudrati wa wahdaniyati. Ini memang prerogatif Allah, karena Allah yang menciptakan, dan memang hanya dapat Allah yang menciptakan. Tidak ada intervensi siapapun. Bumi ini hanya mendapatkan Allah, hanya buatan Allah, made in Allah. Makanya sama tanahnya. Oh nggak sama Pak, di sini tanahnya hitam, Jepang biru. Kita mah tanahnya kapan jodoh tadi tuh. Ya silakanlah Anda lah gali sendiri lah. Kenapa di setiap tempat itu ada perbedaan? Ya sama dengan perbedaan Anda. Kenapa dari jumlah sekian ribu santri ini kok gak ada yang sama? Makanya kenapa? Nah, ilmunya tingginya sama 1,5 cm, samping 5. Tapi begitu diakukan tidak sama, Masya Allah. Ini keindahan yang luar biasa. Indah, ciptaan Allah itu indah. Ada orang yang mengatakan yang indah itu diam di masjid. Bagi siapa? Yang mengatakan, ada yang ngomong indah itu diam di mall. Ada lagi yang ngomong indah itu diam di laut. Ada lagi yang ngomong indah itu terkala kita di atas kuburan. Tergantung sudut pandang. Ya. Jadi memandang keindahan saja sudah berbeda. Tapi semua yang Allah ciptakan bilhaq, dengan benar. Dan kita Allah kesalah nyentuh gitu. Bukan salah, kan beres. Cara kita bereskan.
Walitujza kullu nafsin bima kasabat, dan nanti akan diperhitungkan, mereka akan dibalas dengan ma'asi wa ta'at, fala yusawil kafir wal mu'min. Nanti di sana akan jelas mana yang masuk kategori ma'as, mana yang masuk kategori ta'at, mana yang masuk kategori tukang maksiat. Dibedakan. Beda. Walaupun bagaimana, dipaksa-paksa pun tidak pernah akan sama. La yastawuna indallah, tidaklah mereka sama di hadapan Allah. Ketika kita di dunia mungkin mengatakan sama, tapi tatkala di hadapan Allah jelas berbeda. Makanya jangan ada kata-kata di hadapan Allah itu manusia itu sama. Tidak. Kata siapa? Sama dari segi apanya dulu? Dari segi makhluknya iya, tapi kedudukannya itu berbeda manusia. Mau bagaimana sama? Orang taat dan tukang maksiat tidak pernah akan sama. Mereka orang kafir dengan orang mukmin tidak akan sama. Walaupun bagaimana, yang satu masuk kelompok surga, yang satu masuk kelompok neraka. Itu wahum la yudlamun, mereka semuanya tidak pernah akan didolim. Artinya apa yang kita perbuat tidak pernah didolimi oleh Allah SWT. Yang ada adalah kita tukang dolim terhadap diri sendiri. Allah bisa. Syukran ya Rabbi, syukran.